Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back to channel Mamang Teknik bersama saya Rian Oktariana Firmansyah. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan pemeriksaan kabel tegangan tinggi pada mesin kendaraan ringan. Pekerjaan ini dilakukan pada saat tune up kendaraan ringan, yaitu melakukan pemeriksaan hambatan dari setiap kabel tegangan tinggi. Yang disebut dengan kabel tegangan tinggi yaitu kabel dari coil ignition coil, terus masuk ke distributor. Dari distributor terus kemudian disalurkan ke setiap silinder. Kebetulan mesin ini ada 4 silinder, oleh karena itu di sini ada 4 kabel tegangan tinggi plus 1 dari coil menuju ke distributor. Untuk melakukan pengukuran tahanan dari kabel tegangan tinggi ini, kita harus melepas terlebih dahulu dari engine stand. Oke, pertama kita lepas dulu kabel tegangan tinggi dari mesin, yaitu dari coil. Terus setelah itu kita tinggal buka tutup distributor. Tinggal bukanya aja. Nah, ini adalah kabel tegangan tinggi ya. Ini input dari coil, terus kemudian masuk ke distributor ya. Nanti dari distributor itu akan dibagikan sesuai dengan jumlah dari silinder. Pertama, kita lepaskan dulu kabel tegangan tinggi dari tutup distributor. Di sini ada 5 kabel tegangan tinggi. Yang pertama adalah kabel output dari ignition coil menuju ke distributor. Nah, yang ini lebih panjang. Terus ada 4 dari distributor ke busi ya. Tahap awal adalah memposisikan selektor sesuai dengan kebutuhan. Yang akan kita ukur adalah kabel tegangan tinggi. Satuannya adalah kilo ohm ya. Nah, di sini ada DC volt, AC volt. Nah, ini kilo ohm. Berarti kita arahkan selektor ke kali 1 kilo ohm. Setelah itu kita lakukan kalibrasi dengan cara kita sambungkan ke knob positif dengan negatif. Terus kemudian lihat jarum. Jarum ini itu harus berada di 0 dan kita putarkan adjuster yang ini sampai ke 0. Oke. Nah, kalau jarum sudah mencapai ke 0, berarti kita sudah berhasil melakukan kalibrasi dari multitester ini. Nah, untuk mengukur kabel tegangan tinggi, kita tinggal sambungkan knob negatif dan positif ke dua ujung dari kabel tegangan tinggi itu sendiri ya. Nah, bisa dilihat kita hubungkan di sini dan di sini. Nah, bisa dilihat kita gunakan yang ini ya, yang satuannya ohm. Itu 1,4 kilo ohm. Untuk kabel yang kedua kita hubungkan. Kalau itu 1,2 kilo ohm. Nah, bisa dilihat di situ ya. Untuk silinder 3 kita lihat. Ini lebih besar 1,4 kilo ohm.
satu yang dia si garisnya melewati 2 garis ya, jadi 1,4 kilo ohm. Terus yang ini lihat berapa? Oke, 1,2 kilo ohm ya. Satu, terus kemudian satu strip. Satu stripnya itu dibaca 2 kilo ohm. Berarti 1,2 kilo ohm. Dan yang terakhir adalah pengukuran kabel tegangan tinggi output dari ignition coil menuju ke distributor. Sama saja cara mengukurnya. Nah, ini lebih besar ya tahanannya. 2 itu melewati 3 garis, berarti 2,6 ya. Satu garisnya 2,6 kilo ohm. Untuk nilai standarnya, kabel tegangan tinggi itu harus kurang dari 25 kilo ohm. Nah, dari hasil pengukuran tadi, itu semuanya di bawah 25 kilo ohm. Berarti kesimpulannya, kabel tegangan tinggi yang sudah kita periksa itu dalam kondisi baik, karena tahanannya itu di bawah 25 kilo ohm. Nah, setelah beres, kita pasang kembali pada tutup distributor. Ini untuk silinder 1, 2, 3, 4. Di situ sudah ada nomornya. Nanti tinggal kita sesuaikan pada saat melakukan pemasangan pada mesin. Nah, ini adalah output dari ignition coil. Untuk tahap pemasangan, kita harus mengetahui FO ya. FO itu adalah firing order atau urutan pengapian ya. Bisa kita lihat bahwa di distributor itu sudah ada tanda ya. Ada tanda, jadi kita gak bakalan salah atau tertukar ketika melakukan pemasangan. Jadi kita pasang dulu. Nah, untuk menguncinya di sini ada penguncinya ya, tinggal ditekan aja. Satu lagi sebelah sini. Nah, ini pinnya, ini penguncinya, tinggal kita tekan aja. Nah, beres ya. Itu adalah cara memasang tutup distributor. Langkah selanjutnya adalah kita pasang kembali. Nah, ini adalah input dari ignition coil. Ignition coil kita pasang. Nah, setelah itu untuk memasang ke mesin kita harus tahu FO yang tadi saya sebutkan. Ini FO-nya itu adalah 1342. Oke. Tinggal kita lihat saja. Oh, ini di atas tutup distributor ada nomor 1, berarti ini adalah silinder nomor 1. Nah, ini adalah 1 ya. Terus yang di sini 3, berarti ini posisinya ke silinder ketiga. Nah, ini. Yang ini nomor 4 berarti masuk ke silinder 4. Dan yang ini nomor 2 ya, bisa dilihat. Dan ini masuk ke silinder 2. Oke, beres untuk tahap pemasangan.